Baik, kita coba mulai saja ya Pak Chandra karena sudah pukul 9.14. Siap, Pak Muklis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari Sabtu pagi tanggal 6 April 2024 ini menuju Lebaran di tahun 1445 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan dan juga diberikan ruang untuk bisa berdiskusi, sharing, dan juga berbagi pengalaman dalam agenda Prabandaru atau praktik baik persembahan dari guru. Nanti akan mengangkat tema berkaitan dengan eh, transformasi media berliterasi bagi generasi Z yang akan disampaikan oleh Pak Chandra. Kemudian yang kedua, salawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baik, yang pertama yang saya hormati Rektor UIN Gus Dur Pekalongan beserta jajaran wakil rektornya, kemudian yang saya hormati pula jajaran pimpinan dekanat dan juga para wakilnya, lalu yang saya hormati narasumber yang sudah berbaik hati untuk menghadirkan diri dan juga mewakafkan waktunya dalam kegiatan ini, Bapak Sat Chandra Aji Rivaldi MPD, yang saya hormati pula Ibu Diah Puspitaningrum selaku Sekretaris Prodi Tadris Bahasa Indonesia, serta rekan-rekan mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia Angkatan Pertama tahun 2023. Baik, hari ini kita diberikan kesempatan dan juga memiliki waktu untuk bisa mendapatkan dan juga mendengarkan sharing-sharing berkaitan dengan praktik baik yang sudah dilakukan oleh praktisi. Dalam hal ini ada Pak Sat Chandra Aji Rivaldi yang nanti akan menyampaikan bagaimana pengalaman beliau ketika mengelola sebuah komunitas literasi, kemudian mengelola website pribadi dan juga mengelola channel YouTube yang beliau kelola. Nah, berkaitan dengan tema itu sebetulnya sangat menarik ya, tema literasi itu. Apalagi tema literasi ini sekarang muaranya bukan lagi pada keilmuan di ilmu budaya saja, misalnya tulis menulis dan sebagainya, tetapi saat ini sudah bermuara ke berbagai bidang atau berbagai disiplin ilmu. Dan budaya literasi ini sebetulnya sudah dimulai sejak peradaban manusia itu ada ya, kalau misalnya kita mau terbuka pikiran dan matanya. Akan tetapi pada setiap masanya ini budaya literasi selalu mengalami perkembangan. Nah, perkembangan inilah yang barangkali kita sebut sebagai gerakan literasi ya. Jadi mula-mula dulu kalau tidak salah ingat saya di Mesir ini misalnya di tahun 500 sebelum Masehi ada sebuah media penyebar informasi yang bernama papirus. Jadi ketika orang-orang dulu, terutama di peradaban Mesir sana atau Mesopotamia klasik misalnya, budaya terkait dengan penyampaian informasi yang dimulai dari genre teks itu sudah dimulai sejak tahun 500 sebelum Masehi dengan ditandai adanya media papirus begitu. Kemudian di Eropa misalnya di masa Romawi di tahun kurang lebih 131 sebelum Masehi, ini ada juga sebuah media penyampai informasi kepada publik namanya Akta Diurna. Nah, kemudian di Indonesia sendiri sebetulnya gerakan literasi itu ya sudah terdengar gaungnya sejak barangkali satu atau dua dekade belakangan. Yang pertama kali atau mula-mula diinisiasi oleh bidang keilmuan bahasa. Sebetulnya seperti itu. Tapi saat ini literasi itu sudah eranya bukan lagi dikuasai atau dihegemoni oleh bahasa, tetapi
sudah bermuara ke berbagai lini dan disiplin ilmu. Nah, kurang lebih begitu. Saya tidak akan berlama-lama memberikan pengantar dalam diskusi hari ini. Tetapi sebelum diskusi kita mulai, tidak ada salahnya kalau saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber pada hari ini. Ini kalau misalnya hadir secara fisik tentu akan lebih menarik lagi karena kita bisa memberi apresiasi kepada Pak Chandra berupa tepuk tangan ataupun mungkin teman-teman bisa men-screenshot di layar men-screenshot di melalui layar HP teman-teman atau mungkin mengambil foto secara langsung, tetapi tidak apa-apa, ini tidak mengurangi substansi kita di dalam kegiatan diskusi hari ini. Mohon maaf Pak Chandra, ini waktu mulainya mundur 12 menit tadi. Siap, tidak apa-apa Pak Ya, Muklis. tapi tidak masalah ya, karena memang budaya Ya. kita itu ya seperti itu, terlambat. Justru kalau misalnya kita tepat waktu, ini yang akan menjadi aneh Pak Chandra. Jadi mohon maaf, juga beberapa mahasiswa belum menginstal Zoom-nya di layar di HP atau di KW masing-masing. Jadi ini saya perkenalkan terlebih dahulu teman-teman mahasiswa. Beliau adalah Pak Sat Chandra Aji Ripaldi, MPD. Beliau lahir di Cirebon, kemudian beliau menyelesaikan pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan strata 1 di Cirebon. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan magister di UNES, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, saat ini beliau menjadi guru ASN di SMPN 4 Kota Cirebon. Selain itu, beliau juga mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di berbagai kampus di kota tersebut. Di antaranya di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kemudian Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Cirebon. Kemudian beliau selain memiliki kesibukan mengajar atau mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik atau mahasiswa, beliau juga bergiat di komunitas literasi di Kota Cirebon. Nanti akan disampaikan bagaimana pengalaman beliau mengelola atau bergiat di komunitas itu. Lalu beliau juga memiliki website pribadi di satchandra.wordpress. Teman-teman silakan nanti bisa mengintip halaman itu atau mengintip website itu karena berisi tulisan-tulisan hasil pembacaan beliau terhadap misalnya situasi politik di Indonesia, kemudian juga berisi ulasan terhadap karya sastra, terutama pada karya-karya yang ditulis oleh Pramudia Anantatur dan sebagainya. Itu beliau juga mengelola channel YouTube yang dinamai Vokoid Channel ini kalau tidak salah. Jadi Vokoid, kalau teman-teman belajar fonologi tentu tidak akan asing dengan istilah Vokoid ya teman-teman. Jadi beliau mengelola itu. Nah baik, agar tidak terlalu lama nanti ketika diskusi ini berjalan, maka sudah saatnya saya serahkan ruang ini kepada Pak Sat Chandra selaku narasumber yang akan memberikan wawasan kepada teman-teman. Oleh karena itu, silakan teman-teman bisa menyimak dengan baik. Lalu apabila ada pertanyaan nanti di akhir kegiatan ini, silakan disampaikan juga kepada Pak Chandra. Baik, kepada Pak Chandra, silakan kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Abdul Muklis MPD. Terima kasih teman-teman juga yang sudah hadir di ruang maya ini. Walaupun ini sebenarnya kalau anak-anak rantau bilang sudah waktunya mudik nih Pak Muklis. Karena harus kembali ke kampung halaman. Tapi berhubung anak-anak Win Gus Dur itu banyak di Pekalongan Raya ya, mungkin mudiknya dekat gitu Pak Muklis, jadi tidak masalah ya. Sampai tanggal 6 ini juga masih bergeliat tentang dunia akademis, luar biasa ini, satu momen yang mungkin tidak dilupakan oleh kawan-kawan kita ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Rektor dan jajaran, Bapak Dekan dan jajaran, serta tidak lupa Bapak Kaprodi, Bapak Abdul Muklis, dan Ibu Sekretaris, Ibu Dia. Terima kasih sudah diberi ruang. Rekan-rekan, sebelumnya izin ya, saya berbagi pengalaman bukan untuk menjadi yang ya sok-sokan atau apa, tapi memberikan sedikitnya
inspirasi buat kawan-kawan semua sebagai calon guru ya, karena kalian notabene berada di tadris ya. Ya, harapannya dari yang kalian ampu sekarang ya menjadi guru, tapi tidak lepas juga mungkin jadi profesi yang lain gitu. Oke, Bapak Abdul Muklis, izin saya share salin dia ya. Udah kelihatan di layar? Sudah Pak Chandra. Sudah. Oke. Ya, oke, sesuai dengan tema yang diminta yaitu praktik baik dari konvensional ke modern, potret transformasi media berliterasi para generasi Z ya. Karena kalian yang ada di ruang maya ini rata-rata generasi Z, artinya generasi yang mungkin hanya 8 detik Pak Muklis untuk bisa dia fokus melihat sesuatu yang tampak pada layar digital atau hal-hal yang mungkin dia sukai gitu. Itu cirinya dari generasi Z sekarang. Oke, kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdul Muklis dengan perkembangan-perkembangan literasi, saya mulainya malah justru dari abad 17, bahwa media massa yang bergulir pada saat itu dimulai dari surat kabar. Kenapa? Karena revolusi industri yang pertama pada saat itu adalah ditemukannya mesin cetak. Sehingga penyebaran informasi, berita, iklan, pengumuman, hiburan itu disampaikan dengan eh, media massa atau koran lah kalau masih eh, mendengar hari ini tentang koran. Kemudian di pertengahan abad ke-20 itu ada televisi yang menjadi bentuk hiburan baru ya yang dominan. Kita ingat banget angkatan-angkatan 90-an kalau mau melihat televisi harus ke rumah tetangga yang kelas ekonominya membaik. Itu pengalaman yang tidak dilupakan oleh Pak Chandra sendiri untuk melihat hiburan atau kartun pada saat itu. Kemudian berlanjut di akhir abad 20, internet menjadi media massa baru yang sangat revolusioner karena memungkinkan orang untuk mengakses berita, hiburan di seluruh dunia kapan saja asal terkoneksi dengan jaringan internet. Sehingga dia bisa menyampaikan atau menerima informasi yang dibutuhkan. Dan terakhir ini di abad 21 sekarang, media sosial yang kita tahu ada Facebook, Twitter, kemudian Instagram, TikTok, YouTube, dan sebagainya itu juga menjadi media massa baru yang populer saat ini. Sehingga memungkinkan orang untuk terhubung satu sama lainnya dengan berbagai informasi ya, apa saja mungkin ada di sana, sehingga kita tinggal cari keyword yang sesuai dengan yang kita minta, pasti ketemu tuh. Ya, itu mungkin transportasi. Kemudian ada dampak yang terjadi ketika eh, dari arus informasi yang banyak tadi. Ya, yang pertama akses informasi ini menjadi lebih mudah dan cepat. Tentu ketika kita punya gawai, punya internet, mau mendapatkan informasi apapun, kita tidak usah capek-capek pergi ke tempat mana, tinggal kita ketik keywordnya atau kata kuncinya, apapun yang kita butuhkan ada di situ. Kemudian yang kedua dampaknya adalah demokratisasi informasi. Artinya media yang kita gunakan untuk membantu kita hari ini dalam hal pekerjaan tentunya sebagai eh, guru atau profesi lain sangat mudah untuk bisa mendapatkan secara online, kemudian kita padukan dengan literasi dari jurnal atau buku-buku lainnya. Yang ketiga, ada globalisasi yang terjadi. Tentu dengan arus informasi yang banyak telah membantu kita mendekatkan dengan dunia. Artinya kita terkoneksi dengan warga dunia lain.
Kalau kita lihat juga misalnya ada influencer-influencer yang misalnya berkomunikasi dengan warga negara lain, ya saya lihat itu di channel misalnya di Mas Senopati dia bercengkrama dengan warga dunia dengan ya YouTube-nya, dengan Ome TV-nya dan lain sebagainya tuh. Jadi memudahkan kita untuk bisa melihat bagaimana warga dunia lainnya dalam berkehidupan ini itu. Dan tentunya kita juga bisa belajar budaya mereka. Itu yang ketiga. Dan tantangannya tentu ada ya dari transformasi media tadi. Yang pertama misinformasi. Ya, penyebaran informasi yang salah juga sering kita temukan, bahkan menjadi disinformasi ya di era media sosial saat ini. Grup WhatsApp yang ya ini bener gak nih ada dapat hadiah dan lain sebagainya lah, ditawari untuk ikut ini MLM dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tidak punya eh, kritis, daya kritis, tentu kita mudah untuk ikut arus yang disebarkan oleh penyebarnya tuh. Yang kedua ada polarisasi. Ya, tentu dengan informasi yang banyak juga menjadikan polarisasi politik dan sosial. Ada dua kubu nih antara pro dan kontra. Yang terjadi misalnya di Karimun Jawa, misal ada aktivis lingkungan yang saat ini di penjara 7 bulan dengan vonisnya karena melakukan ya tindakan ya, untuk menyangkal dari hal-hal yang dituduhkan tuh. Itu yang terbaru misalnya. Nah, kita sebagai masyarakat yang ada, kita dituntut mana nih yang benar antara aktivis lingkungan dengan hal-hal yang orang-orang berkepentingan itu di dunia ekonominya atau pertambangannya dan lain sebagainya. Yang ketiga ini, di ciri generasi Z juga, kita ketergantungan media. Sehari saja tidak bawa gawai dalam kantong kita atau tas kita. Itu kayak ada sesuatu yang kurang atau panik bahkan semua dalam genggaman seperti ini. Mau itu WhatsApp, perbankan, dan lain sebagainya. Jadi kita sangat bergantung dengan gawai ini. Tanpa adanya ini mungkin hidup kita agak mungkin ya sedikit kerepotan. Nah, sehingga kita selalu bergantung pada gawe tersebut, tentunya ada hal-hal yang berdampak pada kesehatan mental dan fisik ya, terutama anak-anak nih. Kalau Pak Chandra lihat, ini ada budaya yang cukup menggeliat di masjid misalnya, ketika anak-anak kecil itu dia teraweh tapi bawa gawe juga nggak salah sih bawa gawenya, tapi ini malah justru ML atau mabar bareng di masjid tuh, di luaran sih bukan di dalam. Nah, itu juga berpengaruh tuh kepada kesehatan mentalnya kalau tidak diawasi begitu. Kemudian kita juga harus lihat bahwa teknologi itu semakin canggih, semakin ke sini. Tentu kita juga pernah dengar ada kecerdasan buatan yang kita biasa sebut dengan AI, Artificial Intelligence. Ya, ini memudahkan kita untuk mempersonalisasi pengalaman media dan membuat konten-konten yang lebih menarik. Biasanya influencer juga riset tuh bagaimana angka algoritma yang mau dicapai di sebuah viewers atau tontonannya ya, sehingga kontennya naik bisa di FYP kalau di TikTok tuh. Jam berapa, terus kontennya yang sedang in apa, itu juga bisa dari AI. Kemudian juga kita lihat di Amerika akhir-akhir ini sudah banyak yang memakai apa ini VAR atau apa ya, di sepak bola pun demikian ya. Eh, ada benda yang kita tempelkan di mata kita sehingga kita bisa melihat dunia digital yang kita inginkan tuh. Nah, sehingga menciptakan pengalaman media yang lebih impresif ya. Yang ketiga ada blockchain, yaitu dapat digunakan membuat sistem media yang lebih transparan dan akuntabel. Ya, tentu dengan perkembangan teknologi
dituntut juga ada keterbukaan informasi sehingga kita sebagai warga negara bisa tahu nih. Misalnya RAPBN kita berapa sih? Kemudian jumlah prosentasenya berapa sih? Nah, itu juga bisa hari-hari ini untuk bisa disampaikan publik tuh. Ya, kemudian kaitannya dengan mahasiswa atau rekan-rekan semua sebagai calon guru di abad 21 ini apa sih sebenarnya? Ya, yang pertama peran guru ya selain ya bisa menyampaikan informasi mengenai eh, KI atau KD kalau di kurikulum 13 atau di Kurmer itu CP ya, capaian pembelajaran itu bukan sekadar itu saja ternyata di abad 21 ini guru ya, tapi juga menjadi fasilitator buat eh, murid-murid kita, jadi mentor juga, jadi penggerak pembelajaran juga karena tantangannya anak-anak zaman sekarang kalau hanya konvensional mereka akan cepat mengeluh. Apa tuh keluhannya? Ya, mungkin kebosanan, kemudian biasa aja, B aja menganggapnya gurunya. Jadi guru yang menginspirasi lah, yang dirindukan oleh siswa-siswa kita yang dikontekstualisasikan dengan peradaban hari ini, yaitu dekat dengan teknologi dan informasi. Tapi tentu harus ada seleksi dari kita sebagai guru untuk bisa menampilkan pembelajaran yang berkesan di ruang kelas. Yang kedua, ini membekali siswa ya tentunya hari ini di abad 21 ini bahwa ada 4 keterampilan yang harus kalau bisa dikatakan. Ada keterampilan berpikir kritis. Jadi anak diminta untuk menanggapi sesuatu yang terjadi di realitasnya. Sebagai contoh misalnya ada fenomena perang sarung. Nah, ini juga makan korban tuh di daerah-daerah tertentu. Yang kedua, misalnya ada fenomena tolelat Nah, atau anak-anak yang suka mengejar bis-bis mania itu. Apa dampaknya? Ternyata ada yang serempet dan lain sebagainya. Kita hadirkan itu, nggak apa-apa. Karena realitasnya yang ada di lapangan juga begitu kita sampaikan. Mengapa harus kita bahas tuh eh, fenomena-fenomena tersebut? Yang kedua itu kreativitas. Ya, jadi anak-anak diminta untuk berkreatif ya dalam membuat proyek misalnya. Yang Pak Chandra lakukan misalnya di kelas 9. Ya, Pak Chandra kebetulan mengajar kelas 9. Jadi semua tugas kalau Pak Chandra minta itu selalu dalam bentuk digital. Misalnya dalam teks laporan percobaan. Nah, walaupun ada keterampilan yang sebenarnya penting juga menulis ya sebenarnya di teks laporan percobaan. Tapi Pak Chandra menggunakan keterampilan berbicara yang dipadukan dengan teknologi. Artinya mereka mensimulasikan percobaannya, kemudian didokumentasikan, kemudian dipublikasikan di media sosialnya. Nah, ini memudahkan guru juga untuk memeriksa hasil kerjaannya. Karena yang dikirim itu adalah link dari postingannya. Kemudian disampaikan di grup. Kemudian kita tampilkan bersama. Artinya Pak Chandra memfasilitasi murid-murid Pak Chandra untuk bisa mengomentari hasil dari kelompok-kelompok lain yang melakukan percobaan. Apakah sesuai nggak dengan yang sudah ditentukan. Kemudian cara berbicaranya, kemudian teknik-teknik dalam pengambilan video dan lain sebagainya. Yang ketiga, komunikasi. Keterampilan ini juga penting. Jadi guru yang hadir juga harus cakap berkomunikasi dengan muridnya. Ya, sebenarnya sejatinya murid itu yang diingat tuh, kalau boleh jujur ya, ini Pak Chandra buka rahasianya ya. Murid itu lebih senang bagaimana dia diperlakukan di kelas ya daripada ya mohon maaf ini materi-materi yang kita jejali. Nah, dia akan ingat bagaimana Pak Chandra memperlakukan saya di kelas. Ya, itu rahasianya ya. Yang keempat, kolaborasi.
Ya, tentu ada anggapan bahwa kalian harus jadi ranking satu ya. Ada ini ya. Tetapi fakta di lapangan setelah kita lulus sekolah atau lulus kuliah, ternyata IPK atau nilai hanya berakhir di meja wawancara. Selebihnya ya kita berkolaborasi dengan rekan kerja kita, berkolaborasi dengan partisipan kita gitu. Nah, itu mungkin keterampilan yang dibutuhkan di abad 21 ini ya. Sehingga kita tahu nih bahwa di abad 21 ini keberagaman siswa, latar belakang siswa sangat-sangat dominan ya. Itu juga menjadi tantangan buat kita sebagai guru. Pak Chandra menemukan di lapangan bahwa di sekolah ya dengan beragam latar belakang kita jadi tahu oh bahwa anak ini ternyata kalau kita ngobrol empat mata ada hal yang dia pikul berat dalam hidupnya. Misalnya broken home. Oh ternyata si anak ini diamnya di kelas, tidak aktifnya di kelas, bukan berarti tidak mengerti dengan Pak Chandra menyampaikan materinya. Ternyata ada faktor lain, ada kegelisahan dalam hidupnya setelah Pak Chandra amati. Nah ini guru harus jeli melihat hal itu di lapangan. Kemudian yang kedua misalnya, ekonomi juga menjadi hal penting tuh setelah lihat bagaimana anak-anak Pak Chandra dengan keberagaman ekonomi. Ya ada yang minder misalnya dengan eh, status ekonominya. Nah itu juga kita bisa ajak ngobrol empat mata. Jangan di depan teman-temannya hal-hal yang seperti itu. Ditanyakan kenapa bisa minat belajarnya sepertinya tidak bergairah gitu. Oh, ternyata ada faktor ekonomi yang membelenggunya. Misalnya, Pak Chandra menemukan tuh, seorang siswa tidak tinggal dengan ayah ibunya, tetapi dengan neneknya. Kemudian uang sakunya dari mana? Ya, sedapatnya aja, Pak. Kalau berangkat, ya berangkat. Kalau ada uang saku. Kalau tidak, nah itu juga perlu apa ya, kita cari jalan keluar. Bagaimana kepimpinan juga barangkali bisa diusulkan untuk menjadi eh, penerima Indonesia Pintar misalnya, gitu ya. Yang keempat, ya, guru perlu membekali siswa dengan kemampuan, ya, tadi betul berpikir kritis untuk a priori ya terhadap segala hal. Ya, ada kurmer misalnya. Ya nggak apa-apa, kita lihat aja dulu. Kita lihat bahwa perubahan-perubahan apa sih yang diinginkan oleh pemerintah. Jangan ditolak dulu, tapi kita pelajari dulu, kita analisis sepenuhnya apa sih perbedaannya antara Kurmer dan KM, Kurikulum Merdeka, sehingga kita jadi tahu. Ya memang identik dengan ganti kurikulum dengan ganti menteri, ya itu hanya stereotip saja. Kita lihat perkembangannya hari ini misalnya dengan angkatan Pak Chandra, misalnya tidak ada ujian nasional tuh, untuk menentukan kelulusan sebuah siswa, tapi diganti dengan eh, penilaian yang disesuaikan dengan satuan pendidikan masing-masing. Karena yang tahu anak itu dinyatakan lulus atau tidak sebenarnya adalah pihak dari satuan pendidikannya tersebut. Dan pada muaranya nanti, ketika kelas 12 misalnya, ya hukum alam akan bekerja untuk bisa melanjutkan kehidupannya, misalnya seperti itu. Yang keempat, teknologi ya dapat membantu ya pembelajaran untuk bisa mencapai sebuah capaian pembelajaran, sehingga ada variasi yang terjadi di ruang kelas. Ya, Pak Chandra kadang konvensional, ceramah oke, gunakan salin dia oke, dengan kuisis bisa, Kahoot, word wall, dan lain sebagainya ya. Dan tak lupa gawai ini selalu ada sebenarnya kalau kita butuhkan di pembelajaran. Tapi di sekolah Pak Chandra di SMP Negeri 4 untuk penggunaan gawai harus izin dari guru mapelnya. Artinya kalau tidak diberi izin tidak bisa menggunakan gawainya karena harus disimpan di sebuah loker. Bukan untuk pembatasan, tapi bagaimana mereka bisa bertanggung jawab terhadap pemakaian teknologi tersebut.
Kemudian ini berlanjut ya dari hal-hal yang di sekolah. Kalau kita lihat misalnya dengan literasi hari ini, kita padukan dengan data sebuah data, berapa sih jumlah penduduk yang buta aksara hari ini per hari ini bisa Pak Chandra dapat nih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas BPS tahun 2022. Ternyata angka buta aksara penduduk usia 15 sampai 59 tahun berada di 1,50% atau sekitar 2,66 juta orang lagi. Artinya kan itu tinggal sedikit ya yang mengalami buta huruf. Tapi apakah benar literasinya ini tinggi juga dibandingkan dengan negara-negara tetangga misalnya? Oh, ternyata kita masih kalah jauh juga. Apa sih yang menyebabkan itu? Ya, karena ya kita bisa tahu tuh ya, ada stereotip ya bahwa yang penting baca, yang penting baca, tapi tidak mengerti apa yang dibaca. Ya, ada gerakan literasi nasional, ada gerakan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Karena kita tahu bahwa jam mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas atau di sekolah-sekolah itu 6 JP. Bayangkan, dalam satu minggu 1 JP. Kalau gurunya tidak asik, kebayang. Anak-anak tersebut akan bilang dalam batinnya, bosan sekali 6 jam pelajaran. Maka dari itu, tantangan yang harus kita hadapi, bagaimana menghadirkan bacaan-bacaan itu, sehingga bisa menginspirasi murid-murid kita. Kita contohkan, kita bawa misalnya Pak Chandra bawa buku-buku Pramudia Anantatur ke kelas, ya. Walaupun ya agak berat bacaannya misalnya, tapi tidak apa-apa. Justru sejak kecil kita atau sejak dini lah kita jadi tahu obrolan-obrolan yang ya ini tentang bangsanya loh, gak jauh-jauh loh dari peradaban abad 19 menuju 20 loh. Apa sih yang penting dari karya-karya tersebut sehingga kita baca gitu. Yang kedua, ada anggapan misalnya di kalangan kita ya, "Oh, jangan baca-baca buku aliran kiri, nanti kita jadi kiri." Nah, itu kita kikis tuh. Gimana ya bisa caranya eh, mengkikis anggapan bahwa membaca buku Pram kita menjadi kiri gitu. Jadi liberal atau dan lain sebagainya lah, ya. Kita hadirkan kenapa ini penting. Oh, ternyata selama ini sejarah-sejarah yang terwartakan, baik itu di media cetak, media eh, buku ya, dalam arti buku pelajaran yang dihadirkan. Bahwa bangsa-bangsa kita dulu ya, bentuk penjajahan yang dilakukan oleh kolonial ya, bukan cara dengan kolonial, ternyata feodal juga. Ternyata dengan modal juga yang dilakukan oleh Belanda terhadap bangsa kita. Ya dulu kita menamakannya bangsa Hindia misalnya seperti itu. Yang kedua, ya, bahwa gerakan literasi ya kita giring supaya dari yang tidak tahu menjadi tahu si anak tersebut. Yang ketiga, dari gelap menjadi terang benderang. Dari hal yang kita tidak tahu sama sekali, misalnya kita bahas komunisme dan lain sebagainya, bahas kiri gitu, misalnya. Kita jadi tahu ketika baca. Ya, alasannya kenapa sih Pak Chandra baca-baca buku Pramudia? Yaitu tadi, misalnya ada yang menganggap kamu baca buku kiri ya, kamu akan jadi kiri, misalnya seperti itu. Ya, kita hapus tuh anggapan-anggapan itu dengan baca karya-karyanya. Ternyata setelah dibaca luar biasa, ya hal-hal yang ada di masyarakat ternyata skala besar ya. Yang keempat, ya dari bodoh menjadi cerdas ya. Ini muaranya ya, karena jadi orang bodoh itu menyusahkan kata Habib Jafar tuh kemarin bilangnya dalam podcastnya ya. Ya, jadi orang cerdas, tapi kecerdasannya untuk menyinari ya peradaban kita semua. Ada yang tahu misalnya ini? Ya. Revolusi Prancis. Ternyata revolusi Prancis ini dari awalnya kegiatan
nongki-nongki atau nongkrong-nongkrong di kafe, ya yang kita anggap misalnya buruk, anak muda nongkrong-nongkrong nggak jelas misalnya. Justru lahir gerakan untuk mencopot gelar Raja Louis XVI karena diisi dengan gerakan sosial yang bermutu, mulai ngobrol lah dengan lingkungannya, sosialnya, ekonominya, bercerita tentang kebengisan sang raja. Sehingga pada saat itu bukan hanya mahkotanya yang dicopot, tetapi kepala dan mahkotanya terpisah, artinya tenggal. Sampai sebegitunya yang terjadi di Revolusi Prancis. Jadi, kegiatan-kegiatan nongkrong yang akhir-akhir ini digandrung anak muda, justru itu Pak Chandra anggap baik asal obrolannya ya bermutu dengan siapa menghasilkan. Hal ini juga dilakukan oleh Pak Chandra nih dengan nongkrong kekinian misalnya di kafe-kafe sekitar Cirebon. Nah, ini juga eh, Pak Chandra bawa misalnya teman-teman untuk bisa menghatamkan satu buku, kemudian kita presentasikan atau apa ya, kita obrolkan ke teman-teman. Apa yang dibaca, apa yang didapat, sehingga kita bisa padankan dengan realitas yang terjadi dari bacaan tersebut. Sehingga selain nongkrongnya dapat, kita membicarakan sesuatu yang bermutu dan dengan siapa orang-orang itu eh, kita ajak bicara. Kalau kita ngobrolnya nggak jelas, hanya menggibahkan seseorang, nah itu yang tidak bermutu ya. Kita juga melakukan gelar CFD di Jalan Siliwangi pada saat itu, ingat banget ya Pak Chandra, selepas subuh langsung bawa dua keranjang ya buku, kita gelar untuk bisa menghadirkan bacaan-bacaan bermutu di Cirebon ya. Kemudian ini juga bagaimana setelah kita membaca suatu buku, biasanya kita lupa untuk mengarsipkan apa yang telah kita baca. Kita buat refleksi, kita buat tulisan-tulisan lepas kita, sehingga ketika kita mau memberikan contoh, inspirasi kepada murid-murid kita dengan bacaan-bacaan bermutu, misalnya ditanya, Pak, buku favoritnya apa? Pak, buku yang layak dibaca apa? Kita bisa hadirkan nih, bagaimana hasil tulisan kita terpublikasi. Ini yang mungkin lupa hari ini, bahwa eh, tragedi Rumah Kaca ini, Pramudia, ya, itu juga bentuk pengarsipan pada saat dulu Landscraft ya namanya dulu. Ya mungkin masyarakat hari ini abai terhadap pengarsipan. Justru Pak Chandra mulai dari WordPress pribadi sendiri. Bagaimana tulisan-tulisan lepas ini bisa bermanfaat insya Allah buat murid-murid atau halayak untuk dibaca dari hasil refleksinya. Kemudian Pak Chandra juga bersama istri tercinta mengelola sebuah podcast ya yang bernama Vokoid, tadi betul yang disampaikan oleh Pak Muklis. Ini kadang berbau akademis, iya ya, karena istri juga mengajar di YIN Syekh Nurjati Cirebon, sehingga ada konten-konten yang berbau akademis, misalnya pengutipan, cara cari jurnal dan lain sebagainya. Tapi juga ada beberapa narasumber yang mungkin dari teman-teman Pak Chandra atau budayawan Cirebon yang kita undang, ketua MGMP. Nah, sehingga selain dalam bentuk tulisan, lisan juga penting. Bagaimana hari ini bisa memfasilitasi teman-teman di media massa atau ruang maya. Dan kita tahu bahwa tidak mudah untuk bisa melakukan peningkatan literasi. Ya harapannya dengan meningkatnya literasi, ya upaya kita untuk membangun masyarakat yang maju dan sejahtera. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Chandra? Misalnya, Pak Chandra hari ini alhamdulillah sudah dikaruniai putri. Pak Chandra agak paksakan sedikit untuk Seneca anak Bapak.
untuk menumbuhkan bagaimana minat baca sejak dini, sehingga eh, membentuk kebiasaan atau habit ya untuk bercerita misalnya sebelum tidur. Bahkan sekarang Seneca mendongeng ayahnya sendiri. Dia bisa membuat rangkaian cerita yang bisa dia imajinasikan dalam pikirannya. Oh ya, walaupun sebentar 5 menit, tapi itu merangsang untuk bagaimana dia berimajinasi. Karena kata Albert Einstein bilang bahwa dengan imajinasi kita dibawa kemana saja yang tak terbatas. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk membaca. Di belakang ini adalah perpus pribadi Pak Chandra, bagaimana dulu dari mahasiswa sampai sekarang berburu buku-buku yang berpengaruh ya. Ya, terutama buku-buku yang ya pramudia atau buku-buku yang ya ini layak nih untuk dikoleksi. Karena dengan kita mengkonversikan uang kita secara tidak langsung adalah investasi buat kita sendiri, keturunan kita nanti, ya, karena tidak habis. Kalau hanya kita menyimpan uang, ya itu bodoh, orang yang bodoh kalau kata Pak Chandra bilang, ya mohon maaf ya. Kenapa? Karena dengan dengan kita menyimpan uang, sebenarnya nilainya menyusut, ada inflasi di dalamnya. Tetapi tidak dengan buku. Ya, tapi ini kita boleh diskusikan ya, kenapa harus kita konversi segera. Yang berikutnya, memberikan penghargaan atas usaha membaca. Ya, berikan pujian ya kepada anak-anak kita. Keren, hebat, Chen. Kamu udah bisa baca tentang eh, dongeng-dongeng tadi. Gitu. Ya. Kedua, kita juga untuk bisa meningkatkan literasi kita, ya, keterampilan untuk membaca dan menulis juga diperlukan akhir-akhir ini ya, sangat urgent sekali ya. Bagaimana program pelatihan membaca dan menulis di sekolah dan komunitas ya disediakan untuk membantu siswa untuk yang mengalami kesulitan. Tak heran juga menemukan di lapangan bagaimana siswa kalau diajak untuk maju ke depan, misalnya, itu gugup, keringat dingin, kaki bergetar. Itu kita sebagai fasilitator hadirkan bagaimana cara berbicara di depan publik. Yang kedua, memanfaatkan teknologi. Ya, gunakan platform digital untuk bisa membantu siswa belajar, ya, menulis dan akses internet yang memadai untuk kita bisa mengembangkan eh, kompetensi yang ada di dalam siswa-siswa kita. Yang ketiga, ini kita hadirkan misalnya dalam kegiatan bulan bahasa untuk bisa menciptakan puisi, cerpen, atau karya tulis lainnya dalam bentuk antologi dan sebagainya. Ketiga, meningkatkan ketersediaan bahan bacaan. Ya, setiap hari mungkin ada buku yang wajib Pak Chandra baca, sehingga nutrisi-nutrisi otak ini ya harus dikembangkan. Karena tidak bisa kalau tidak baca. Seorang profesor di Belanda yang sudah sepuh juga dalam kesehariannya, Pak Chandra lihat dia wajib baca buku sesuai dengan firman Tuhan, ya, kita diminta untuk ikro, baca, baca, baca nggak hanya, mohon maaf, hanya kitab suci aja, kita baca dari ilmu pengetahuan dan lain sebagainya yang muaranya insya Allah kita mendekatkan kita kepada Sang Pencipta kita, bagaimana sains dibuktikan dan bagaimana sastra itu hadir dalam relung-relung jiwa kita, ya. Kemudian yang keempat, ya ini pentingnya di masyarakat bagaimana literasi itu menjadi sebuah cermin peradaban dari suatu negara. Kalau kita lihat di negara-negara maju, mereka itu ya purpose-nya luar biasa ya. Bagus-bagus dan koleksi-koleksinya. Tapi nggak kalah kok Indonesia. Tapi hanya ada di Jakarta, di Perpusnas misalnya. Yang lantainya mungkin sampai 17. Mudah-mudahan nanti Pak Abdul Muklis bisa memfasilitasi teman-teman yang mau berkunjung. Misalnya ingat banget dulu Pak Chandra waktu kuliah diajak oleh kakak mahasiswa atau kakak tingkat. Diajak ke Badan Bahasa, kemudian ke Teater Koma. Kita melihat malamnya dan bisa diagendakan mungkin
kalau akhir-akhir ini ke Perpusnas, bagaimana koleksi-koleksi buku di sana luar biasa. Nah, ini juga mendorong untuk kita ya sebagai penggiat literasi, ya orang-orang yang berkecimpung dalam dunia akademis ya. Begitu Pak Muklis tentang apa ya sharing berbaginya Pak Chandra yang telah dilakukan. Lebih banyak diskusi sih, lebih enaknya Pak Muklis dari teman-teman mahasiswa bagaimana menghadapi tantangan-tantangan peradaban hari-hari ini. Begitu. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Pak Chandra yang sudah membagikan praktik baiknya berkaitan dengan bagaimana Pak Chandra ketika mengajar di kelas, terutama mengajarkan membaca maupun menulis, lalu bagaimana Pak Chandra bergiat di dalam komunitas literasi yang dilakukan tanpa ada pamrih sedikit pun. Kalau pamrih ada ya Pak Chandra ya, pamrih itu Pamring, selalu ada di dalam setiap niat kita. Hanya ya saja kalau di pamrihnya mungkin dalam betul. tanda kutip ya. Ya, kita ingin ingin ada pamrih bahwa setiap apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi orang lain atau Ya, mungkin memberikan dampak bagi orang lain. Tentu tentu ini tidak bisa kita tutup iya kemungkinan betul. pamrih-pamrih seperti itu. Tapi kalau untuk oriented eh, ekonomi, money, eh, enggak dulu. Untuk Betul. itu enggak dulu gitu. Ya. Ya memang memang dunia apa ya yang kita lakukan ini kan tidak melulu soal ekonomi ya Pak Chandra ya. Betul. Ada ada apa ya semacam kebahagiaan maupun kepuasan lain yang itu bisa saja kita dapatkan selain kita mendapatkan uang atau nominal itu. Kemudian Pak Chandra juga mengelola website pribadi melalui WordPress yang ini merupakan apa ya barangkali refleksi yang dilakukan oleh Pak Chandra ketika beliau setelah membaca atau mungkin setelah mengamati fenomena atau gejala sosial yang terjadi di Indonesia dan sebagainya. Lalu beliau juga mengungkapkan eh, bagaimana ketika eh, memiliki sebuah gagasan ini harus digitalisasikan, baik itu melalui website maupun melalui YouTube dan lain sebagainya. Ini YouTube yang luar biasa, Voke Channel, dan Hmm, salah satu bahasanya kalau tidak salah terkait dengan percepatan studi ya Pak Chandra ya, ada salah ya. satu judul yang itu, dan teman-teman nanti bisa mencari atau bereksplorasi lah berkaitan dengan itu, barangkali teman-teman bisa mengambil satu dua ibroh atau pelajaran yang bisa teman-teman terapkan di dalam kehidupan sehingga teman-teman bisa menempuh studi di Prodi Tadris Bahasa Indonesia FTIK UIN Gus Dur ini tepat sesuai dengan targetnya maksimal 8 semester. Jadi begitu. Baik, ini kita masuk pada sesi diskusi. Silakan teman-teman mahasiswa bagi yang ingin bertanya atau ingin membuka ruang diskusi kepada Pak Chandra terkait dengan praktik baik yang disampaikan oleh beliau tadi. Ini biasanya mahasiswa kalau diminta bertanya itu sulit Pak Chandra kalau tidak ada Oh, sulit. embel-embel nilai dan sebagainya. Oh, nggak ada. Nah, iya, iya. Iya, oke, oke. Atau sekitar dunia eh, guru nggak apa-apa, nggak harus melulu tadi tentang transformasi media gitu Pak Muklis, tidak apa-apa. Saya yang di lapangan biar tahu misalnya ada kegelisahan apa, keresahan apa sebagai calon pendidik. Kalau misalnya kita ambil premis Pak Abdul Muklis, apakah menjadi guru itu di masa depan menjanjikan misalnya, premisnya begitu. Nah, ini kan boleh juga, nggak apa-apa ya kalau ada dari mahasiswa. Bagaimana perjalanan karir misalnya sebagai seorang guru nantinya. Boleh nanti Pak Chandra fasilitasi bagi teman-teman yang mau ya, tapi harus dari dalam dirinya kegelisahan dan keresahan yang dialami. Begitu Pak Muklis. Halo, Assalamualaikum Pak. Apakah suara saya Waalaikumsalam. terdengar? Saya mau izin bertanya. Ya, silakan Mas Suryo. Silakan Mas Silakan. Suryo. Sebelumnya saya izin bertanya, eh, anak itu kan sebagai bisa dikatakan sebagai investasi bagi orang tua, Ya, halo. pengganti ketika orang tua
sudah tidak bisa bekerja, ia menggantikan posisi tersebut, juga bisa investasi sebagai akhirat. Jaringan ya, Pak Mulis. Ya, ini jaringannya ini. Mas Suryo Diketik mungkin aja, pertanyaannya bisa ditulis di diketik aja, ketik di ruang chat kolom ya, chat, di kolom chat. kolom chat Oh, pertanyaan. ya maksud ya Pak. Ya, Kalau bisa sinyalnya disampaikan di jelek, kolom chat. Teman-teman yang malu untuk sinyalnya. bertanya secara langsung juga bisa menanyakan melalui kolom chat. Karena tadi sinyalnya sepertinya tidak baik, itu tidak bagus, Mas Suryo. Ya, Ya, Pak. nggak apa-apa, tanya-tanya aja, explore saja tentang eh, apa ya, keresahan, kegelisahan sebagai calon guru masa depan. Nah, gimana menghadapi tantangan-tantangan itu? Boleh nggak apa-apa. Nggak hanya tadi materi yang kita bahas tentang transformasi media, Pak Muklis. Boleh, boleh. Betul. Jadi menarik ya Pak Chandra ya, tema Ya. apapun ketika kita diskusikan secara serius itu kan bisa menambah keyakinan kita, Hmm, kekuatan kita ketika kita menginginkan sesuatu ya. Misalnya betul. teman-teman ini karena masuk di prodi tadris, maka Mm-mm. sesuai dengan profilnya teman-teman tentu ingin menjadi seorang calon pendidik misalnya. Ya, teman-teman bisa bisa melalui hal-hal begini untuk bisa mencari gambaran-gambaran ke depan seperti apa dunia guru dan lain sebagainya. Jadi silakan teman-teman bisa menanyakan itu di sini. Boleh lewat ruang chat atau kolom chat, boleh bertanya secara langsung. Baik, Pak. Tadi Mas Surya jadi bertanya, Iya, Pak, ini lagi mengetik. lah ini suaranya lancar tadi. Suaranya bagus, Mas. Ya, seperti itu, Pak, sinyal di pelosok desa. Ada kok, Mas, suaranya jelas. Oh, bisa Ya, langsung, Pak. ya sampaikan sambil sampaikan aja Mas Suryo. Ya. Ada statement anak itu sebagai investasi dari orang tua. Hmm. Minim itu investasi dalam hal akhirat. Hmm. Karena eh, cuma 3 perkara yang kita bawa dalam akhirat. Yang pertama amal, terus sodakoh, 3 anak yang soleh maupun solehah. Tapi nyatanya dalam lingkungan sering kita jumpai orang tua yang mendidik masih menggunakan caranya, tidak menggunakan cara yang relevan pada zaman sekarang. Mm-mm. Seperti itu. Bagaimana pertanyaan bagaimana menyadarkan untuk orang-orang tua agar bisa memberi pelajaran kepada anak-anaknya sesuai zamannya, sesuai eranya, seperti itu, Pak. Ya, oke. Baik, ditangkap Pak Muklis. Untuk yang pertama tadi, benarkah ada statement bahwa anak itu adalah investasi, ya minimal investasi akhirat? Kalau kita bicara, ya mohon maaf ya, untuk keagamaan misalnya gitu. Seseorang dikatakan masuk surga atau neraka, itu adalah ketentuan, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin salah satunya dengan amal baik kita, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa anak soleh. Tapi nggak hanya jalan satu itu, mungkin ada jalan lain yang kita tidak diketahui gitu, misalnya ya, itu rahasia dari Allah bagaimana Dia memasukkan ke surganya. Nggak hanya satu jalan, Mas, satu itu. Yang kedua, cara mendidik. Ini sebenarnya udah disinggung ya oleh sahabat Nabi. Dia bilang bahwa kita sebagai orang tua, ya, itu didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Misalnya kita hari ini ada gawai atau YouTube misalnya hari ini. Sementara zaman Nabi tidak ada gitu. Kemudian kita tidak memperbolehkannya si anak itu untuk melihat YouTube dan lain sebagainya.
tentu akan ada pemberontakan dalam dirinya. Kenapa saya tidak boleh, sementara anak-anak lain boleh? Yang justru kita harus lakukan adalah bagaimana kita menyesuaikan dengan konteks zamannya. Sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, kita tahu bahwa konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang eh, membuat perkembangan anak, sehingga kita yang atur itu. Boleh, kita misalnya punya ketetapan nih ke anak nih, Pak Chandra nih. Boleh lihat YouTube, 1 jam ya, Sen. Lihatnya eh, yang ini, yang ini, yang ini. Tidak boleh yang ini ya, karena Sen belum dewasa, karena ada konten-konten yang mungkin nanti dia uji coba malah kita blunder jadi fatal. Ya itu peran kita sebagai orang tua. Yang ketiga, Mas Suryo, kita tidak boleh menyalahkan misalnya keadaan orang tua hari ini yang kita dibelajarkan atau dikasih pembelajaran yang menurut dia paling oke gitu. Karena memang kadar perkembangan dan peradabannya mentok, Mas, sampai situ, Mas. Yang justru kita harus lakukan sebagai anak adalah meminta doanya dan pembuktian. Bagaimana suatu pilihan dalam Mas Suryo misalnya itu di diminta restunya dari orang tua. Yang selebihnya nanti Mas Suryo bergerak atas izin Allah, kemudian berikhtiar, insya Allah Mas ada jalan. Karena dari 3 hal yang tadi yang disebut Mas Suryo, ada 4 juga sebenarnya yang sudah ditetapkan dalam Mahfuz tadi. Ya, yang pertama hidupmu, matimu, kemudian pasanganmu, ya, sehingga gak usah khawatir ya. Kemudian kata Fahrudin Faiz juga bilang ada 3 ciri orang bahagia. Yang pertama, tidak menyesali masa lalunya terlalu terpuruk terus. Yang kedua, mensyukuri hari ini yang sudah didapat. Dan yang ketiga, tidak usah mengkhawatirkan tentang masa depanmu. Karena sudah ada ketetapannya, tinggal keseriusan Mas Suryo, niat Mas Suryo untuk bisa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin Mas Suryo dan Pak Mukhlis. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, kurang lebih begitu Mas Suryo ya. Jadi sebagai generasi yang berbeda waktu lahir dan juga berbeda latar belakang kebudayaannya, tentu kita harus pandai-pandai mencari strategi. Mungkin ketika nanti Mas Suryo memiliki anak juga akan memiliki strategi lain dengan strategi yang hari ini kami terapkan, Pak Chandra, saya, Budiah, dan lain sebagainya yang sudah memiliki anak. Karena dunianya tentu akan berbeda, Mas. Kita tidak bisa terus-terusan menggunakan satu strategi saja untuk memberikan penyadaran-penyadaran kepada anak kita kelak. Jadi kita harus punya banyak strategi agar strategi itu tentu kita pilih berdasarkan pertimbangan apa ya kesesuaian. Jadi seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi tidak dari teman-teman yang lain? Saya Pak izin bertanya. Ya, Siska, silakan Sis. Baik Pak, kan untuk zaman sekarang itu Gen Z lebih suka nongkrong ke kafe, nongkrong kekinian daripada berliterasi, membaca ataupun menulis. Nah, bagaimana Gen Z untuk membudayakan literasi di zaman sekarang dan di zaman masa depan ketika kita sudah menjadi guru sebagai pendidik dan siswa kita itu berbeda zaman saat berbeda zaman dengan kita. Lalu bagaimana cara meningkatkan literasi itu di zaman sekarang dan di masa depan seperti itu loh. Sedangkan Gen Z itu lebih suka nongkrong ke kafe itu hanya buat bersenang-senang untuk diposting ke Instagram, ke TikTok ataupun WhatsApp dan sebagainya lah seperti itu. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Mbak Sepia ya. Sepia ya, betul ya? Iya, Pak. Iya, Mbak Sepia, misalnya ya, ini ya langsung aja ke fakta di lapangan bahwa anak-anak zaman sekarang kan butuh eksistensi ya, baik itu di dunia nyata maupun dunia maya. Kemudian apa tantangannya untuk bisa menyadarkan tingkat literasi buat anak-anak kita?
kita dulu sebagai guru ya, yang pertama ya, hadir di kelas membawa sesuatu yang inspiratif ya. Nah, siapa pernah baca buku misalnya ini? Kelihatan nggak? Arus balik. Ya, kita ciptakan premis pertama, pasti mereka akan bilang, tidak, belum. Buku apaan tuh, Pak? Buku Pramudia, Pak Chandra bilang. Tahu nggak, nak? Harga buku ini sekarang berapa? Premisnya yang ringan-ringan dulu. Coba cek, kita di Tokopedia, yang ori berapa ya? Wah, Pak, harganya udah ngeri ya, Pak. 5 juta, 7 juta. Hah, kok bisa? Penasaran nggak Mbak Sepia bilang, Pak Chandra bilang kayak gitu? Iya, Pak, percaya. Ya, misalnya penasaran, kok bisa Pak harganya sampai juta-jutaan padahal satu buku loh. Satu buku juta-jutaan gitu. Kenapa bisa Pak Chandra kan tertarik tuh ya? Kenapa bisa? Oh, ternyata ini buku terbit di tahun 1980-an. Itu yang pertama. Sehingga jumlahnya terbatas pada saat itu. Yang kedua, penerbitnya sudah tidak ada. Yang ketiga, ini berisi tentang sejarah peradaban Nusantara. Kalian penasaran nggak? Penasaran, Pak. Kenapa tuh, Pak, bisa? Kita spill sedikit-sedikit. Di TikTok itu hanya 8 detik, Mbak Sepia. Kita punya waktu 8 detik untuk mempengaruhi anak-anak kita. Jadi kita harus rangkum ini buku yang jumlah halamannya itu sekitar 800-an. Kita hanya butuh waktu 8 detik untuk bisa membuat mereka penasaran. Spill, 1, ini, 2, ini, 3, ini. Nggak usah banyak-banyak. Dibuat konten, nggak apa-apa. Hari ini yang mungkin Pak Chandra mau lakukan. Bagaimana mereview buku hanya 8 detik atau 10 detik, Pak Muklis. Ini lagi mencari cara gimana caranya supaya tingkat literasinya naik, tapi hanya diberi waktu 10 detik. Karena itu tantangannya hari ini. Generasi Z 10 detik. Berarti kan ada tuh konten. Kenapa harus baca buku arus balik? Ting 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya alasannya itu. Ya, contoh konten yang pertama. Semua hari ini, ya maaf ya kalau Pak Chandra bilang sindiran ya. Semua dikontenkan. Mau itu influencer, mau itu guru, dan lain sebagainya. Tinggal sekarang bagaimana menangkap peluang itu. Menangkap sesuatu yang mungkin orang nggak pegang nih algoritmanya. Tapi kita pegang sekarang hari ini. Misalnya punya apa nih di kita itu. Mau apa yang disampaikan ke generasi kita. Ya kita tahu generasi Pak Chandra aja. Boleh deh Pak Muklis. Coba guru SMP-nya, guru SMA-nya. Menghadirkan tidak buku-buku Pramudia Anantatur? Jawab jujur Pak Muklis. Biar kita tahu sama-sama tahu. Tidak kan? Betul. Berarti kan Ya. ada sesuatu yang disembunyikan. Gitu misalnya. Ya jujur aja guru-guru Pak Chandra dulu tidak menghadirkan karya-karya yang, mohon maaf ya, hanya sekadar populis yang sedang in pada saat itu. Karena apa? Nggak mau ambil resiko misalnya. Karena dulu mungkin guru-guru kita berada di zaman Orba atau Orde Baru. Yang ketika baca buku ini, kita ditangkap polisi, ditangkap tentara. Itu, Mbak. Ya, tantangannya. Yang nongkrong-nongkrong tadi, kalian, Pak Chandra juga yakin, kalian punya circle. Ya, Bapak kasih premisnya ya. Semakin kalian dewasa, lingkaran atau circle pertemanan kamu akan lebih kelihatan terang benderang. Bukan berarti Bapak nyindir ya. Akan kelihatan mana yang satu visi, mana yang satu frekuensi untuk berbicara mengenai ide. Karena masyarakat ya dibagi 3 tuh. Masyarakat rendah itu ya yang pikirannya rendah ya, bukan masyarakat yang ekonominya rendah. Pikirannya rendah itu membicarakan orang lain. Masyarakat menengah itu membicarakan peristiwa. Masyarakat dengan peradaban tinggi itu membicarakan ide. Itu Mbak jawabannya. Gimana, Baik. SCP ya? Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Masuk Iya, akal Gitu ya. sekali. Gitu, Siska dan teman-teman. Jadi
tidak ada masalah sebetulnya nongkrong-nongkrong, hanya Ya, kita itu punya apa ya, visi ya. Jadi betul. mau dibawa kemana tuh arah tongkrongan kita? Hmm, Apakah hanya sekadar menghabiskan waktu 24 jam ini, ataukah mau mewarnai dengan kegiatan-kegiatan lain, misalnya dengan selentingan atau dipantik diskusi lah. Masuk betul. kita nongkrong-nongkrong aja begini, ini ada buku bagus yuk kita diskusikan, misalnya dimulai dari pertanyaan pemantik begitu. Tentu Hmm, ini akan memberikan apa ya, nilai pembeda ya. Ketika teman-teman nongkrong hanya sekadar nongkrong, dengan nongkrong tetapi ada bahasan itu punya nilai positif yang sebetulnya apa ya, banyak sekali dan tidak terkira di benak teman-teman. Jadi seperti itu. Ya tidak apa-apa, memang banyak sekali yang saat ini ya, terutama di coffee shop dan lain betul. sebagainya, kesadaran untuk berdiskusi itu mulai tumbuh, dan saya suka sekali dengan progres yang begitu. Jangan dikira saya kerjaannya itu hanya di kampus kemudian pulang Hmm, ngurus keluarga, tidak begitu. Saya juga punya circle saya sendiri. Ketika saya punya waktu luang, ayo kita ngumpul, nongkrong, dan di tongkrongan itulah kita bisa apa ya, menjadi orang lain, misalnya mendiskusikan terkait dengan buku, mendiskusikan apa ya, tulisan dan lain peristiwa. sebagainya. Jadi tinggal kita yang menciptakan ruang itu sebetulnya, Mbak Siska. Kalau tadi Pak Chandra itu kan merefleksikan dengan menggelar apa ya, baca buku gratis ya Pak Chandra ya. Ya, betul. Ya itu juga salah satu hal yang saya rasa bisa teman-teman lakukan, dan ini apa ya, meskipun dampaknya tidak langsung, jadi saya Iya, katakan tidak langsung ya, tetapi teman-teman sebetulnya sedang menabung dampak itu, menabung dampak kepada orang lain maupun menabung dampak kepada diri sendiri. Jadi kurang lebih begitu. Baik, ada pertanyaan lain tidak teman-teman? Saya mau tanya Pak Muklis. Ya, ya. Budia. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan Budia. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Pak Chandra. Pagi Budia. Saya mau tanya ini Pak, terkait dengan sebelum COVID itu kan di sekolah Mm-mm. ramai ya gerakan literasi sekolah, program dari Betul. pemerintah yang saya lupa itu masuk memang di kurikulum atau di luar kurikulum. Hmm, Jadi ramai ada program gerakan literasi sekolah yang sekolah itu memang dipantau terkait dengan pelaksanaan literasinya. betul. Tapi setelah ada COVID berganti kurikulum, sepertinya saya tidak lagi mendengar gaungnya gerakan literasi sekolah. Ya, Hmm, kalau dulu ramai banyak sekolah yang tiap pagi melakukan pembiasaan membaca, bahkan hmm, 1 minggu bisa 3 kali pembiasaan. Ini hmm. sebenarnya sekarang ini tuh masih berjalan atau tidak ya? Mungkin Ya, karena saya 2 tahun beralih ke universitas, sudah jarang mendengar gaungnya tentang gerakan literasi sekolah. Karena menurut saya gerakan literasi sekolah ini bagus sekali. Dulu pun banyak lomba-lomba ya, bahkan lomba yang nasional ya terkait dengan hubungannya dengan gerakan literasi sekolah itu untuk menindaklanjuti atau mengevaluasi gerakan literasi sekolah. Tapi sekarang ini saya sudah jarang mendengar atau mungkin karena memang saya sudah tidak terjun di sekolah jadinya tidak mengikuti perkembangannya seperti itu. baik Bu Dia. Di sekolah kami di SMP Negeri 4 Kota Cirebon ada kurikulum yang dua kami gunakan. Untuk kelas 9 masih menggunakan kurikulum 13, sementara kelas 7 dan 8 sudah menggunakan kurikulum Merdeka, dan tahun ini adalah tahun terakhir kurikulum 13, ya artinya kelas 9 yang nanti akan lulus. Untuk gerakan literasi, sekolah kami setiap pagi bukan hanya kegiatan membaca dan merefleksi tulisan. Kami sebelum belajar literasi kitab suci atau membaca Al-Quran. Itu. Kemudian Asmaul Husna kita baca sama-sama. Kemudian untuk gerakan literasi nasional tadi, setiap Jumat kami ya selepas membaca Yasin, nggak tahu ya kalau di sekolah lain ya, ini yang dialami sekolah saya ya. Itu kami
bersama-sama membaca buku bacaan yang dipilih oleh siswa itu sendiri, mau itu bawa dari rumah atau pinjam di perpus. Kemudian kita panggil beberapa siswa untuk bisa menyampaikan hasil bacaannya. Itu masih di sekolah kami. Kemudian kalau gerakan-gerakan itu masih ada nggak? Masih ada sebenarnya di pemerintah Kota Cirebon itu ada gerakan Gelemaca, Gelemaca. Ah, itu di latar belakangi dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Nah, itu juga sementara kegiatan literasi juga tidak hanya baca tulis untuk saat ini. Kemudian di Perpus itu ada literasi lainnya seperti kita buat kerajinan tangan atau memasak dan lain sebagainya. Nah, mungkin program-programnya beralih ke situ tuh Bu Dia untuk yang di luar sekolah ya gitu yang setahu Pak Chandra. Tapi tetap ada bahwa Pak Chandra juga kenapa 6 jam itu yang tadi dibilang bahwa bahasa Indonesia 6 JP wajib loh kita sebagai guru bahasa Indonesia ya menghadirkan literasi di kelasnya. Ya kita lihat bahwa anak-anak mungkin ya minat bacanya ya akhir-akhir ini gitu lebih suka dengan konten-konten ya dengan game itu tantangannya di sekolah-sekolah perkotaan bagaimana kita buat konten tandingan ya ini salah satunya yang dilakukan Pak Chandra buat konten tandingan kita pengaruhi alam bawah sadarnya mohon maaf ya nggak apa-apa ya ya pendidikan memang harus seperti itu harus ada paksaan kalau nggak dipaksa ya misal kita suruh bangun oleh orang tua kita le bangun le supaya sekolah. Kalau bablas, ya nggak bisa tuh pendidikan itu terjadi. Ya, ada mungkin sedikit paksaan, ya, tapi tetap tahu batas koridornya. Dan kalau dilihat misalnya sekarang tingkat literasi Indonesia kan sebenarnya yang buta huruf tinggal sedikit tuh tadi Pak Chandra lihat datanya. Tapi masalahnya dari yang dibaca paham nggak tuh? Bisa menyampaikan lagi nggak tuh di depan teman-temannya? Itu yang sebenarnya kita eh, harus hadirkan di kelas. Bagaimana keterampilan berkomunikasi sangat penting, jujur. Sangat penting sekali. Mau bidang pekerjaan apapun, misalnya kita sangkutkan dengan Shopee Live misalnya. Coba anak-anak, kita lihat Shopee Live itu. Ada keterampilan apa di situ? Keterampilan berbicara, keterampilan bagaimana promo dan lain sebagainya. Itu apa literasi-literasi yang mungkin yang disesuaikan ya Budiah dengan perkembangan saat ini. Untuk tugas bacaan baca buku memang kita harus paksakan. Nah, kita punya target dalam 1 semester ini ada beberapa bacaan yang kita harus selesaikan. Nanti kita review di WordPress ya. Kirim linknya saja, jangan tulisannya, tapi linknya. Pak Chandra periksa tuh satu-satu anak-anak itu untuk eh, eh, dilihat karyanya. Tapi ditegaskan di awal. Ini nih yang agak lupa mungkin guru-guru. Ketika selesai udah kelihatan linknya dikirim, tapi tidak ditegaskan dari awal. Tidak boleh plagiasi. Ya, dari awal sudah bilang. Plagiasi sama dengan nol harus tegas. Karena kalau dari kecil dibiasakan melihat karya orang, dia tidak bisa mengembangkan isi kepalanya. Begitu Bu Dia. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Chandra. Sebenarnya Iya. program GLS yang dulu digaungkan pemerintah itu menurut saya bagus sekali, tapi mungkin tidak lagi digaungkan ya karena sudah terbentuk kebiasaan ya. Saya positifnya memang sudah terbentuk dan sekolah sudah sadar baik guru-guru tidak hanya guru bahasa Indonesia saja karena identik literasi itu ya seperti beban tugasnya guru bahasa Indonesia saja ya Pak. Padahal Ya, literasi itu jenisnya banyak dan semua guru banyak. Betul. wajib untuk membuat atau menyadarkan peserta didik paham terkait dengan literasi dan penguasaan literasinya. Terima kasih Pak Chandra atas Ya. jawabannya. Materinya hari ini menarik sekali. Iya, sama-sama. Baik, kurang lebih seperti itu tadi
jawaban dari Pak Chandra Budia, bahwa gerakan literasi sekolah itu sebetulnya meskipun sekarang itu sayup-sayup ya gaungnya ya, tetapi saya rasa masih banyak dilakukan oleh guru-guru, pribadi guru-guru masing-masing ya. Bahkan dalam mata kuliah saya di beberapa waktu yang lalu, saat ini sudah mulai redup lagi. Jadi setiap mata kuliah yang saya ampu, entah apapun mata kuliahnya, misal bahasa Indonesia atau academic writing atau penulisan ilmiah, ini saya wajibkan di tengah semester pertama untuk baca buku. Buku apapun itu jenisnya tidak saya batasi. Kemudian saya berikan ruang untuk mereview, misalnya ada lembar progres literasinya, setiap pekan itu harus menyerahkan hasil ulasan masing-masing halaman, misalnya bab 1-3 dan lain sebagainya. Jadi saya rasa sepakat dengan jawaban Budia tadi bahwa sebetulnya meskipun sudah tidak diformalkan melalui edaran maupun kewajiban, tetapi ini sudah dilakukan atau sudah terbentuk kebiasaan yang melekat pada guru dan juga para dosen mungkin ya, kurang lebih begitu. Baik, ada pertanyaan lagi tidak teman-teman? Ini sudah pukul 10.30. Nggak apa-apa Pak Saya Muklis, rasa sampai jam 11 juga. ya ini Zoom sampai pukul 24.00 nih Pak Chandra. Pak, berapa? 10 berapa? Zoom-nya sampai pukul 24.00. Kalau Pak Chandra masih kuat ya. Masih, tenang aja, barangkali masih ada ya teman-teman, nggak apa-apa, Silakan teman-teman, tentang satu pertanyaan akhir lagi ya. guru. Setelah itu bisa kita tutup dan teman-teman bisa melakukan aktivitas yang lain. Jangan lupa teman-teman presensi terlebih dahulu di link yang sudah saya bagi. Karena ada kendala, sertifikatnya tidak langsung bisa muncul teman-teman, nanti akan kami tindak lanjuti setelah kegiatan ini selesai. Nah, sebetulnya kegiatan ini juga merupakan salah satu pembentuk habit atau kultur akademik yang mungkin bisa kita pandang sebagai kultur akademik yang santai ya Pak Chandra ya, karena biasanya Betul, kan kegiatan-kegiatan formal. begini cenderung kaku, sehingga ketika ada sesi tanya jawab, peserta itu semuanya diam dan pertanyaan-pertanyaannya mungkin tidak berani pertanyaan yang Ya, kontekstual ya. betul. Pertanyaannya selalu tekstual. Apa yang disampaikan oleh pemateri ya itu Materi, yang ya. disampaikan. Dan kalau kegiatannya dikemas seperti ini kan tentu akan ada banyak perspektif ya. Misalnya pertanyaan di luar tekstual hari ini yang sedang dibicarakan sehingga teman-teman bisa mengaitkan dengan pengalaman sehari-hari terkait dengan berliterasi dan lain sebagainya. Jadi itu. Mungkin ada satu pertanyaan lagi teman-teman sebelum kita akhiri kegiatan ini. Cukup ya? Baik, kalau cukup kegiatan hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga yang singkat dan sedikit dari Pak Chandra ini bisa memberikan trigger bagi teman-teman sebagai seorang calon pendidik atau mungkin dalam konteks ini sebagai seorang pembelajar untuk bisa meniru ataupun bisa mengaktualisasikan diri sesuai dengan yang dipantik oleh Pak Chandra tadi terkait dengan kegiatan-kegiatan berliterasi apa saja sih yang bisa dilakukan. Ya paling tidak yang paling dekat dengan kehidupan teman-teman ya membaca buku untuk dirinya sendiri dulu lah. Paling tidak itu. Karena tadi ya apa namanya kegiatan berliterasi itu mau tidak mau banyak orang yang membebankan itu semua kepada guru bahasa Indonesia. Sementara teman-teman sebagai calon guru bahasa Indonesia ya harus menerima tantangan dan juga beban-beban itu yang diberikan oleh masyarakat luas terkait dengan kegiatan berliterasi. Baik, sebelum kita akhiri, silakan teman-teman bisa membuka kameranya terlebih dahulu karena akan saya screenshot foto atau saya tangkap layar terkait dengan kegiatan hari ini. Barangkali 2 menit saja untuk membuka kameranya.
Baik, ini sudah mulai aktif. Saya ambil. Teman-teman bisa berpose. 3, 2, 1. Mungkin senyum ya. 1, kemudian halaman berikutnya. 1, 2, 3. Ya. Mungkin kita bisa berpose untuk menunjukkan bahwa kita adalah generasi literat dengan kode seperti ini. Ini bukan kode politis ya. Sudah habis itu masa politiknya. Ya. 3, 2, 1. Tiga, dua, satu. Baik, saya rasa cukup ya, teman-teman. Sebelum kita akhiri, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Chandra, Pak Sat Chandra Cirivaldi. Beliau adalah sahabat karib saya ketika menempuh studi di S2. Kamarnya dulu saling berhadapan-hadapan, dan dari beliau kami bisa banyak mendiskusikan terkait dengan karya-karya ya, karya sastra terutama. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Chandra atas kebaikan hati dan juga paparan praktik baiknya. Ini bermanfaat sekali bagi Prodi Tadris Bahasa Indonesia, apalagi Prodi Tadris Bahasa Indonesia ini prodi yang masih bayi ya, prodi yang masih belia sekali, sehingga butuh banyak perspektif seperti ini dari para pakar maupun dari para praktisi dan sebagainya. Jadi kami ucapkan terima kasih. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen lain yang hadir. Ini meskipun tidak penuh karena memang awal mula kegiatan ini kami khususkan bagi mahasiswa, tetapi sepertinya mahasiswa juga sudah mulai libur sehingga banyak yang tidak mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf Pak Chandra, kami tidak bisa memaksimalkan kuota ini. Jadi barangkali nanti ke depan akan kami evaluasi lagi kekurangan dan kelemahannya apa. Kemudian untuk teman-teman juga saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Semoga ini menjadi kegiatan pertama. Ini kegiatan pertama Pak Chandra untuk kuliah tamu seperti ini. Jadi ini kegiatan pertama, semoga kegiatan-kegiatan kuliah tamu berikutnya ini bisa banyak dihadiri oleh teman-teman dan banyak kontribusi dari teman-teman dalam hal diskusi dan lain sebagainya. Baik, saya rasa ini terima kasih. Selamat berliburan dan berlebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, saya akhiri ya teman-teman. Silakan teman-teman boleh leave dari Zoom meeting ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.